Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 10 agama Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya yang Bapak banggakan. Kembali kita bertemu pada pembelajaran daring online kita, yakni pada mata pelajaran ilmu tafsir. Nah, pada hari ini kita akan membahas yakni pada topik yang masih melanjutkan pada bab yang kedua, yaitu berbicara tentang perbedaan tafsir, takwil, terjemah, dan ilmu tafsir. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan pengertian keempat istilah ini, yakni pengertian tafsir, takwil, terjemah, dan ilmu tafsir. Nah, sekarang kita harus melihat juga pada sisi perbedaannya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada materi, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hanya satu pada hari ini, yakni peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara tafsir, takwil, terjemah Al-Quran, dan ilmu tafsir. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Baik, kita akan masuk pada materi kita. Nah, di sini bisa kalian lihat adalah perbedaan antara tafsir dan terjemah, ya. Nah, pada poin pertama, pada kolom terjemah di situ disebutkan terjadi perpindahan bahasa dari bahasa pertama ke bahasa terjemah atau yang kedua. Nah, bahasa pertama tidak melekat pada bahasa terjemah. Nah, itu adalah dari segi terjemah. Nah, sedangkan pada tafsirnya selalu ada keterkaitan antara bahasa asalnya dan tidak mesti adanya pemindahan bahasa. Nah, ini pada tafsir, ya. Jadi tafsir ini dia lebih luas lagi mengenai pemahaman kepada kaidah bahasanya. Makanya kalau kita belajar tafsir itu ada namanya khitbah, ya. Khitab, bukan khitbah, khitabnya. Khitab artinya adalah kembali pada makna atau pemahaman sebelumnya. Nah, itu tafsir. Kemudian yang kedua adalah terjemah. Masih yang bagian terjemah, tidak boleh penguraiannya melebihi dari sekedar pemindahan bahasa. Tidak boleh penguraian melebihi dari sekedar pemindahan bahasa. Di sini yang dimaksud adalah istidraj, ya, maksudnya. Nah, sedangkan pada tafsir justru hal ini boleh dilakukan apabila usaha menerangkan makna ayat baru dapat dicapai dengan penguraian makna secara luas. Nah, ini adalah kepada tafsir. Jadi terjemah itu tidak bisa mengurai-ngurai bahasa itu lebih, ya, karena akan menjadikan pemahaman yang mungkin akan berubah. Nah, sedangkan tafsir dia justru lebih mengurai kepada makna-makna yang luas pemahamannya. Nah, ini perbedaannya. Kemudian yang ketiga, dituntut terpenuhinya semua makna dan maksud yang ada dalam bahasa yang diterjemahkan. Itu terjemah, ya. Kemudian pada tafsir adanya usaha menerangkan masalah-masalah, baik keterangan ini secara ijmali atau garis besarnya, poin pentingnya, maupun secara tafsili, lebih terperinci, ya. Jadi ada hal-hal yang memang terperinci itu pada kajian tafsirnya. Nah, sedangkan yang poin keempat pada terjemah adalah penerjemah diakui sudah melakukan penerjemahan apabila ia telah berhasil memindahkan makna bahasa yang pertama ke bahasa terjemah. Nah, jadi beda sebenarnya bahasa pada bahasa pertama kepada bahasa terjemah itu, ya. Nah, sedangkan pada tafsir pengakuan didapatkan dari orang yang sepaham dengan yang membaca hasil penafsiran. Jadi kita harus memahami dulu mengenai tafsiran pada ayat itu, ya. Tidak bisa menafsirkan asal-asal.
Karena ini harus adanya pemahaman yang memang betul-betul luas terhadap kajian tafsir itu sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah perbedaan tafsir dan terjemah ya. Jadi bisa kalian pahami secara jelas antara perbedaan terjemah dan juga tafsir ya. Nah, kita akan lanjut pada perbedaan yang berikutnya, yaitu tafsir dan takwil. Nah, pada tafsir yang pertama menyangkut hal yang lebih umum ya, yang lebih umum. Sedangkan takwil berkenaan ayat-ayat yang bersifat khusus seperti ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ayat itu ada ayat-ayat muhkamat ya, dan juga ayat-ayat mutasyabihat. Nah, pada tafsir mungkin lebih kepada muhkam ya. Kemudian pada takwil dia lebih kepada mutasyabihat ya. Mutasyabihat itu dia pemaknaannya tidak luas, belum luas ya. Artinya apa? Perpemahaman kembali itu adalah ayat-ayat mutasyabihat. Contoh misalnya wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Nah, kalau kita memandang pada ayat ini ayat termasuk ayat mutasyabihat. Kenapa? Karena tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana cara salat. Bagaimana salat itu kita lakukan. Nah, ini kenapa disebut dengan ayat mutasyabihat. Jadi dalam takwil ini lebih cenderung berkenaan dengan ayat-ayat sifat khusus ya. Nah, kemudian pada yang kedua, perbedaan yang kedua antara tafsir dan takwil adalah bila ada dalil-dalil yang menguatkan penafsiran, boleh ditegaskan bahwa demikianlah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, sedangkan pada takwil, dia menguatkan salah satu makna saja dari sejumlah kemungkinan makna yang dipunyai oleh Al-Quran, dengan tidak meyakini bahwa demikianlah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah dari perbedaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang ketiga di sini adalah menerangkan makna ayat melalui pendekatan riwayat. Jadi pendekatan riwayat-riwayat, sedangkan takwil ini lebih cenderung kepada pendekatan pengembangan keilmuan. Nah, kemudian perbedaan yang keempat, menerangkan makna-makna yang tersurat atau zahir. Sedangkan takwil adalah menerangkan makna-makna yang tersirat atau batin ya. Nah, di situ kita bisa melihat perbedaannya. Nah, kemudian pada perbedaan yang kelima adalah menerangkan makna kalimat baik maknanya hakiki. Makna hakiki itu adalah makna yang sebenarnya ya. Sedangkan mau hakiki maupun majazi. Nah, sedangkan majazinya di sini adalah yang tidak sebenarnya. Jadi menerangkan makna kalimat baik hakiki maupun majazinya. Nah, sedangkan takwil dia lebih kepada menerangkan makna yang tersirat atau yang disebut dengan makna batin, atau menerangkan makna hakiki yang memang dikehendaki. Nah, kemudian pada poin ke-6 perbedaannya adalah berhubungan dengan makna-makna ayat yang biasa-biasa saja. Sedangkan takwil adalah berhubungan dengan makna-makna yang suci. Nah, kemudian yang ke-7 perbedaannya adalah penjelasan makna dalam tafsir telah diberikan, penjelasan makna dalam tafsir telah diberikan oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, sedangkan takwil, penjelasan takwil dalam makna, penjelasan makna dan takwil diperoleh melalui eksplorasi dengan memanfaatkan ilmu-ilmu alat yang ada. Ilmu-ilmu alat. Kita harus tahu sendiri ilmu alat berarti berbicara kepada ilmu nahwu, sharaf kemudian balaghah dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak bisa kita mentakwilkan sembarangan karena mentakwilkan itu harus kita memahami, mengeksplor, juga kita bisa mengkaji, menelaah daripada ayat-ayat tersebut. Karena kalau kita salah dalam mentakwil berarti kita akan membuat salah dalam pemahaman itu sendiri. Nah, anakku, ini perbedaan tafsir dan takwil ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik, bisa paham ya. Baik, kita akan lanjut pada perbedaan yang ketiga,
yaitu perbedaan ilmu tafsir dan tafsir. Jadi perbedaan ilmu tafsir dan tafsir. Nah, dari segi kedudukan, ilmu tafsir ini dan tafsir dari segi kedudukannya adalah ilmu tafsir alat untuk menafsirkan, ya. Nah, sedangkan tafsir adalah pekerjaan atau hasil dari usaha untuk menafsirkan. Jadi, tafsir ini adalah usaha-usaha pekerjaan untuk hasil daripada kita menafsirkan pada satu ayat. Sedangkan ilmu tafsir lebih cenderung kepada alatnya. Nah, di dalam ilmu tafsir ini kan banyak tuh bahasannya, adalah kita harus menguasai akan berbagai macam ilmu itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, dari segi tujuan mempelajari keduanya. Nah, tujuan kita mempelajari keduanya ini adalah kalau dalam ilmu tafsir agar mengetahui bagaimana cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran atau agar mampu menafsirkannya. Nah, sedangkan pada tafsir untuk mengetahui apa maksud atau kandungan ayat itu. Nah, ini dalam bahasan tafsir, ya. Kita harus memahami apa gitu kan maksudnya, apa sebenarnya yang terkandung dalam ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, dari segi kitab-kitab atau materi. Nah, kitabnya di sini dalam ilmu tafsir adalah kitab Ulumul Quran atau Al-Ilm At-Tafsir. Misalnya, Manahil Al-Irfan fi Ulumil Quran. Nah, karya Abdul Azim Az-Zarqani. Nah, sedangkan pada tafsir, kitab-kitab tafsir ialah kitab yang secara khusus disusun dalam memahami maksud-maksud daripada ayat Al-Quran, ya. Nah, misalnya adalah tafsir Al-Maraghi, karangan karya Mustafa Al-Maraghi, atau kitab tafsir yang lain, baik Jalalain maupun tafsir-tafsir lainnya. Kemudian yang keempat, perbedaannya adalah dilihat dari segi sebab akibat. Nah, ilmu tafsir di sini menjelaskanlah mampu menafsirkan Al-Quran. Sedangkan pada kajian tafsirnya belum tentu menyebabkan orang bisa menafsirkan, ya, atau mengetahui tafsir Al-Quran. Itu adalah perbedaan daripada tafsir, ilmu tafsir dan juga tafsir itu sendiri. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, ini adalah beberapa perbedaan-perbedaan pada materi, yaitu berkenaan dengan tafsir, takwil, kemudian terjemah Al-Quran dan juga ilmu tafsir. Mudah-mudahan dari apa yang sudah Bapak sampaikan ini kalian bisa memahami, ya. Dan kalau memang ada hal-hal yang belum jelas atau tidak dipahami, silakan ya bertanya pada kolom komentar di YouTube kita, pada bahan ajar kita, pada pembelajaran kita di aplikasi e-learning yang sudah ada item daripada bahan ajar yang akan kita sajikan pada pembelajaran kali ini. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, tidak mudah sebenarnya ya memahami di antara istilah-istilah ini, tapi pada dasarnya kalau ada keinginan kita pengen belajar, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Dan Bapak ucapkan terima kasih, dan marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.